Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifah Hidayatullah dengan NIM 036. Perkenalkan, saya Nabila Stella Putri Astri dengan NIM 051 dari kelas Kimia B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan tentang proses pembuatan mie instan dan juga pengolahan air limbah atau IPAL industri pada mie instan. Hai Div. Hai. Aku mau tanya nih, bagaimana cara proses atau tahapan pembuatan mie instan dalam industri mie instan? Jadi proses pembuatan mie instan itu terdiri dari beberapa tahap. Di antaranya yaitu yang pertama tahap pencampuran atau mixing, yaitu di situ tepung tapioka. Terdapat beberapa bahan, yaitu tepung tapioka, tepung terigu, dan juga air sebagai bahan utama. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan perasa. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu pembentukan mie atau roll pressing. Jadi pada pembentukan mie ini adonan dimasukkan ke dalam mesin press untuk menggiling adonan agar halus. Kemudian setelah halus, adonan dimasukkan ke dalam mesin proses pengeriting agar teksturnya mengeriting. Dan selanjutnya yaitu proses pematangan mie atau steaming. Jadi pada tahap ini adonan mie itu dikukus dengan suhu 100 derajat Celcius dan mengalami proses gelatinisasi atau berbahan pati dalam tepung. Yang berubah menjadi gel dan dianggap matang, tetapi rasa masih hambar. Kemudian setelah proses tersebut diguyur dengan minyak perasa dan dipotong menjadi satu porsi. Untuk langkah selanjutnya, apakah kamu mengetahuinya? Langkah-langkah berikutnya? Setelah tahap pematangan mie atau tahap steaming, yaitu dilakukan tahap penggorengan mie atau frying. Di sini satu persatu mie tersebut ditempatkan dalam wadah yang khusus, kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggoreng menggunakan minyak sawit nabati sebagai minyak penggoreng. Proses ini bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan air yang terkandung dalam adonan mie agar mie tersebut dapat bertahan lama. Kemudian setelah proses penggorengan atau frying, proses yang kelima adalah pendinginan atau cooling untuk mendinginkan mie yang baru digoreng. Jadi mie yang baru digoreng tadi kan masih panas, jadi kita harus dinginkan dulu, baru dilanjut ke proses pengemasan atau packing. Proses pengemasan ini dilakukan oleh mesin mulai dari memberi bungkusan bumbu hingga minyak perasa hingga memberikan bungkus kemasan dan siap untuk dipasarkan. Nah, pastinya dalam suatu industri, dalam suatu produksi itu pastikan ada limbah yang dihasilkan, baik itu berbahaya maupun tidak, pastikan ada. Nah, itu bagaimana sih proses pengolahan air limbahnya atau IPAL-nya di industri mie instan tersebut? Jadi adapun beberapa rangkaian proses pengolahan IPAL industri mie instan, yaitu yang pertama terdapat tahap trapping, di mana pada tahap ini adalah usaha untuk memisahkan antara limbah padat yang ikut dalam limbah mengalir, limbah mengapung, dan limbah cair. Kemudian limbah yang mengapung tadi itu dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Selanjutnya terdapat proses ekualisasi, di mana pada tahap ini yaitu mengikat sumber limbah yang bermacam-macam, yaitu unit produksi, kantin, kamar kecil, dan boiler. Selanjutnya terdapat proses aerasi. Proses ini bertujuan untuk mendegradasi sisa polutan secara aerob atau menggunakan mikroorganisme aerobik. Kemudian yang keempat terdapat tahap sedimentasi, di mana tahap ini bertujuan untuk mengendapkan padatan tersuspensi yang terikat dalam proses aerasi. Apakah kamu tahu untuk proses selanjutnya itu bagaimana? Proses selanjutnya setelah proses sedimentasi
yaitu proses koagulasi dan sedimentasi penggumpalan. Jadi fungsi tahap ini dimaksudkan untuk mengumpulkan padatan tersuspensi dengan bantuan aluminium sulfat atau Al2SO43 yang disebut juga filter aluminium. Kemudian tahap selanjutnya adalah klorinasi, yaitu untuk membunuh mikroba yang mungkin ada dalam air limbah, maka dimasukkan kaporit CaCl OCl ke dalam air di bak klorinasi. Jadi nanti mikrobanya bisa mati dan tidak mencemari lingkungan. Yang ketujuh yaitu tahap penyaringan dan organosop sisa endapan yang masih terikat dalam air yang telah diklorinasi, disaring dengan menggunakan sand filter. Sand filter itu penyaringan tanah, bisa berupa tanah atau lumpur seperti itu, dan arang aktif. Kemudian tahap yang terakhir yaitu bak kontrol uji, yaitu untuk berfungsi untuk menguji apakah limbah yang sudah disaring melalui proses penyaringan tadi, pengolahan tadi, apakah sudah memenuhi syarat untuk kehidupan atau tidak, dengan cara memelihara ikan nila sebagai indikatornya. Nah, jika ikan nila ini nantinya bisa bertahan hidup, berarti limbahnya itu layak dibuang ke lingkungan, misal dibuang ke laut seperti itu. Kenapa digunakan ikan nila tidak ikan lele? Karena ikan lele itu kuat terhadap pencemaran, jadi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai indikator. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini yaitu pada proses pembuatan mie itu terdapat 6 tahap. Yaitu diantaranya terdapat tahap pencampuran, tahap pembentukan mie, tahap pematangan mie, tahap penggorengan, tahap pendinginan, dan juga tahap pengemasan. Kemudian dapat juga disimpulkan bahwa proses pengelolaan dan pengolahan air limbah pada industri mie instan itu yaitu pertama tahap trapping, kemudian tahap ekualisasi, kemudian yang ketiga tahap aerasi, yang keempat adalah tahap sedimentasi, yang kelima adalah tahap koagulasi dan sedimentasi penggumpalan, yang keenam adalah tahap klorinasi, yang ketujuh adalah penyaringan dan organosop sisa endapan, dan yang terakhir adalah bak kontrol uji untuk menguji apakah limbah tersebut yang sudah melalui serangkaian proses penyaringan tersebut bisa dibuang ke lingkungan atau tidak. Sekian diskusi kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan, karena kita di sini masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.